Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan cerita ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini kita akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini kita sudah hadir bintang tamu yang akan menemani saya, yaitu Wulan Guritno. Apa kabar Wulan? Baik. Beberapa kali membintangi film horor ya? Enggak beberapa kali sih, dulu pernah. Udah lama banget, waktu itu sama Atika sama waktu Viva Westi, sutradaranya pertama kali bikin film. Itu horor, Lo Jalangkung kan lebih ke cameo kan ya gitu. Ke cameo tapi langsung memerankan seseorang yang tidak hidupnya, maksudnya sudah meninggal lah ya gitu. Tuh. Tapi sebelumnya pernah punya pengalaman mistis nggak? Pengalaman horor gitu? Ada sih beberapa, cuman kebetulan emang orangnya penakut banget. Jadi aku nggak tahu nih apa memang itu benar atau enggak gitu. Pertama, jadi waktu itu saya ngerasa dipanggil oleh suami saya, which is suaranya mirip sekali gitu. Terus saya turun, terus saya muter, kok kayak muter-muter nggak? Di dalam rumah itu? Di dalam rumah itu, cuma diputer-puter aja. Rasanya apa waktu itu? Rasanya kok nggak nyampe-nyampe aja gitu, tapi aku nggak ngerasa takut karena kan nggak ngeliat apa-apa. Cuman di situ aku dek gitu, pasti aduh jangan-jangan ya aku diputer-puter gitu. Karena begitu aku sadar, maksudnya bukan sadar ya, itu aku dalam keadaan sadar. Begitu suami aku nemuin aku, berarti kan nih keadaannya udah nggak diputer lagi ya. Itu tuh cuman, ini ruang tamu, ada pintu kan, kalau di luar tuh rumah-rumahnya selalu setiap ruangan ada pintunya gitu. Kalau kita kan banyak yang nggak ada pintunya terbuka nggak ada pintunya gitu kan. Jadi itu ruang tamu, terus pintu, sini ada ruang lagi, sini ada dapur. Jadi sebenarnya aku tuh muter kayaknya di sini-sini aja, antara sini deh, nggak nyampe ke dapur. Cukup lama tuh? Ya nggak tahu berapa lamanya. Kan nggak ya, mungkin 15 menitan kali ya, 10-15 menit. Iya itu lumayan lama kan? Lumayan lama 15 menit. Tapi aku muter aja nggak capek. Lebih dari ya satu putaran kan? Nggak tahu menau gitu, cuman kayak nyasar aja gitu. Tapi memang it's a haunted house kan? It is. And ada cerita dari Yayang Senur, semuanya dapat cerita. Punya pengalaman yang kurang lebih sama? Pengalaman, dimimpiin, terus kalau Robi anak kecil kayak gitu, jadi memang tempatnya gitu. Kadang-kadang memang di era yang digital, kita mungkin yang penting sekarang berbagi ruang aja kali ya. Mereka lagi mereka ada, kita ada. Kadang mungkin ngisengin, tapi kalau nggak terlalu gimana kita juga aduh tuh jangan ganggu lagi dong, takut juga. Itu dia. Tapi sayangnya sampai sekarang nih banyak juga orang-orang yang nggak didatengin tapi justru malah mengajak dan mengundang. Hah? Iya betul. Seperti yang berikut ini adalah seseorang yang menggunakan susuk, puluhan susuk di tubuhnya. Dan karena susuk ini dia justru mengalami hal-hal yang ini susuknya fokus kemana dia? Fokus untuk harta, orang jatuh cinta? Bisa macam-macam ya. Nanti kita tanya langsung ke dia. Yang jelas malam hari ini dia kita akan samarkan namanya. Kami persilakan Rida. Silakan Mbak Rida. Selamat malam.
Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Saat ini usianya berapa Mbak Rida? 40. 40. Sudah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga ya. Ini informasi yang kami dapatkan, Mbak Rida ini punya susuk di tubuhnya begitu ya? Iya. Tadi ada pertanyaan apa Mbak Ulan? Ini susuknya fokus kemana Mbak Rida? Misalnya kayak kan ada yang lebih fokus Buat- kecantikan, biar awet muda, Betul, biar buat kecantikan. cowok-cowok pada terpana, atau pekerjaan, atau harta karun. Buat kecantikan, Untuk buat supaya Aku nggak boleh lihat ya mukanya, pasti cantik banget ya? enggak, Pasti cantik Oke. banget deh. buat cari uang juga. Oh oke. Gimana caranya maksudnya Maksudnya mukanya kan cantik biar kecil. cari uang? Enggak, maksudnya pasang susuk biar banyak Orang kayaknya rezeki. luluh aja ngelihatnya gitu ya. Oh, ini kayak pengasih gitu berarti ya, supaya orang tuh bawaannya ngasih apa yang diminta sama Mbak Rida gitu. Betul. Oke. Sudah lama tapi pasang susuk ini? Sudah lama banget itu. Tahun, udah lama banget. Kalau sekarang udah nggak pernah lagi. Oh jadi itu sekali aja gitu? Enggak, dulu nambah kayak gitu. Berapa kali Mbak? Ya banyak. Oke. Di satu tempat atau berpindah-pindah? Pindah-pindah. Itu gimana caranya? Dapetinnya gimana? Masangnya gimana? Macam-macam sih ya, dipasang begitu aja. Aha. Ada di tangan, di muka, di macam-macam gitu. Dimasukin ke dalam tangan Iya, gitu. Apa yang betul. dimasukin? Katanya sih berlian. Kelihatan tapi kalau itu berlian. Dia sih giniin doang, tapi pas dimasukin sih ya Sakit nggak? agak pedih-pedih gitu. Agak pedihnya, ada pedihnya gitu. Pedih ya. Ada sakit. darahnya nggak? Iya. Ada darahnya? Iya, dikit gitu, Oke. dipotek gitu. Bayar berapa waktu pasang susuk? Macam-macam sih ya. Kalau sampai ada yang 3 juta, 4 juta. Gitu. Tahu dari mana Mbak? Temen? Teman, Atau cari tahu sendiri? enggak sih. Kalau kata teman itu ada yang bagus, ayo gitu. Oh berarti teman-temannya juga emang fenomenanya pada pakai ya? Teman-teman Iya. pasang juga, pakai juga. Enggak sih, ada yang pakai, ada yang enggak. Kalau pasang susuk ya, teman-teman yang pasang juga, itu efeknya apa buat mereka? Enggak tahu juga sih kan, enggak tahu. Kalau buat Mbak Rida sendiri, Aku buat biar cantik. berhasil? muda. Maksudnya untuk mendatangkan Oh iya itu ya tadi bener-bener. berhasil? Penasaran, berhasil nggak pas habis pasang, terus apa yang diinginkan Nah, iya itu dia. sesuai target gitu? Eh, dulu sih memang ada, tapi setelahnya itu enggak. Karena mesti datang lagi dicas gitu. Harus di-charge gitu? Iya. Cara nge-charge-nya Ya dijampe-jampe lagi. pakai ritual lagi gitu? Oke. Jadi akhirnya udah, charge lagi capek deh. Capek. nggak Iya, mau. uang lagi gitu. Tapi pas lagi, kok jadi aku yang Makanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku penasaran banget karena Iya, kan boleh, memang silakan. banyak banget ya, nggak cuma Barida aja tapi kebetulan di profesi aku nih kayaknya kan buat meluluhkan, nggak tahu mungkin masyarakat Siapapun biar itu kayaknya gimana ngeliatnya atau produser atau gimana gitu memang nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya, tapi kayak penyanyi apa segala macam kan Dulu ada katanya. ya? Yang Ya kayak aku nggak gitu? tahu, tapi kan makanya penasaran sekarang pas ketemu orang yang memang bener-bener mau cerita. Kalau kayak gitu kan nggak ada yang mau cerita. Nggak akan mungkin cerita Kita nggak sih. bisa nanya-nanya, ini kan mumpung bisa Benar. nih. Jadi dulu pada saat make itu berhasil gitu ya. Jadi kayaknya orang tuh iya aja sama Mbak Rida Bawaannya ya. pede aja gitu. Oh pede aja. Tapi pas jadi udah reveal sugesti, nggak? nggak tahu ya, pokoknya sugestinya kayaknya gimana gitu. Jadi bisa aja sugesti kan. Oke, bisa Iya. sugesti. Waktu berhasil, waktu itu apa yang dilakukan oleh orang yang kemakan susuknya, maksudnya kepengaruh susuknya Mbak Rida? Kalau aku kan buat jualan juga ya, maksudnya jualan kayak produk juga atau apa. Jadi dia pas- membeli enggak, produk-produk dari Mbak Rida gitu? Betul, iya. Oh ya? Iya, Oke. beli jadinya mau. Dan sekarang kenapa mau di... Ini sekarang tujuan datang ke Menembus Mata Batin tuh apa Mbak Rida? Pengen dihilangin semuanya. Kenapa? Udah waktunya, udah bukan waktunya lagi, itu kan masa lalu. Jadi kalau sekarang udah pengen, udah cukup. Kepadanya. Iya, ada. Udah Oke. punya anak juga kan, Anaknya umur berapa? 7 tahun. Suaminya tahu nggak kalau Mbak Rida pakai susuk? Kebetulan enggak ya, Nggak tahu? enggak. Kalau tahu kira-kira apa reaksinya? Lebih baik jangan ya. Kalau nih ngenalin kan walaupun pakai, kalau kita Kelihatan mungkin
Ya kita kan nggak kenal kan, bukan orang yang kenal. Jadi mungkin kalau kita papasan lagi di jalan karena melihatnya begini, ya Nggak mungkin tidak akan kelihatan. mengenali gitu. Tapi kalau suami kan dari mau ditutupin kayak apa, suara, rambut, suami udah pasti lihat walaupun nggak usah pakai cadar pun suami juga dari sorot mata itu istri saya tuh gimana dong? Mudah-mudahan sih nggak nonton ya. Mudah-mudahan. Iya. Oke, Mbak Rida, sebaiknya Anda cerita jangan ke kami, tapi ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rida, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 8 September 1976. Dia tinggal di rumah bernomor 17. Menurut mata batin saya, Rida adalah seseorang yang melankolis, namun lekat erat dengan magis. Saya mencium arwah kakek-kakek di sini dan mencium hawa kuburan. Hawa kuburan dari Rida. Halo. Halo Roy. Halo semua. Silakan duduk. Makasih. Silakan Roy. Baik. Saya tadi sudah mendengar sedikit tentang Mbak Rida. Lahir tanggal 8 bulan 9 tahun 1976, betul? Kemudian nomor rumahnya 17. Iya, betul. Entah kenapa ya, saya melihat Mbak Rida, saya ini ingin menggambar sesuatu. Saya ingin menggambar seperti ini. Kayak anak bayi. Iya, kayak anak bayi ya Mbak Ulan. Sekitar umur 2 bulan itu. Sekitar Terus, umur 2 bulan, seperti itu. bisa kan. Dan saya ngeliat di sini ada banyak darah, dan darah. Saya melihat di sini belum menjadi apa ya, belum full banget jadi Belum fully Jadi formed. janin Yes. gitu. Belum jadi udah janin tapi belum jadi Udah, anak bayi. udah mulai berbentuk ya, kalau 2 bulan kayak udah mulai berbentuk itu tapi dia belum lepas tangannya. Ini apa Roy? Dilihat apa? ini Ada- adalah satu tanda tanya buat kita semua juga. Saya merasa di Mbak sini Rida maksudnya. ke Mbak Rida. Saya ngerasa di sini ya, Mbak Rida pernah gugurin ya. Enggak, aku justru kehilangan bayi setelah hamil 9 bulan. Oh, Udah gede banget. Iya, ketahuan meninggalnya di dalam udah 2 harian. jadi ini yang dimaksud sebenarnya keguguran. Iya, Dan saya merasakan di sini Mbak Rida sendiri ya, kalau saya lihat, walaupun tertutup kacamata, bolehkah saya meminta untuk kacamatanya dilepaskan? Kacamatanya boleh. Apa kelihatan tidak? nggak kelihatan. Oh, oke, baik, tidak apa-apa. Saya merasakan di dalam tubuh Mbak Rida itu banyak susuknya. Gitu loh. Saat hamil pun, saya merasa dia pergi ke orang-orang yang keramat atau orang pintar ya. Iya, kadang aku pas udah hamil sih udah enggak, tapi ikut-ikut, maksudnya ngantar teman gitu. Kalau saya lihat dari penampakannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya ngerasain Mbak Rida itu susuknya banyak. Jadi Betul. kalau saya lihat di sini ada 5. Di jidat, di pelipis 2, kemudian di mulut 1, 2, 3, 4, dan di leher. Leher nggak ada, mungkin di sini ya. Oh iya di Apa situ. ini bahu? Di bawah. Di bahu. Saya lihat di situ. Susuknya mewakili banyak sekali arwah-arwah makhluk halus yang saya lihat di sini. Saya mungkin harus menggambar lebih detail lagi dari sini.
Saya menggambarkan saya melihat di sini ada gambaran seperti ini. Itu siapa, Roy? Ini yang Roy lihat di sini sebenarnya karena banyak berkunjung ke tempat-tempat keramat pada saat hamil, sehingga banyak apa ini namanya sosok makhluk astral yang saya cium di sini. Bahkan saya mencium ini semacam kayak bau kuburan. Itu mungkin nggak karena dia lagi hamil mengundang makhluk-makhluk astral itu, karena Nempel kan katanya gitu ya kalau kali orang ya, hamil lebih mengundang, jadi nempel gitu sampai Betul sekarang. sekali, sangat betul sekali. Karena lagi hamil itu mengundang makhluk-makhluk astral untuk datang. Dan ada beberapa makhluk halus ya, ini juga pelajaran juga buat pemirsa di rumah bahwa sedang hamil harus dijaga baik-baik, banyak doa atau banyak beribadah juga ya, supaya janinnya kuat dan segala macam tidak diganggu. Karena ini suka sama darah. Dia bisik-bisik seperti itu. Ini kejadiannya masih ingat berapa lama yang lalu? 2014. Jadi 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, ya betul. Mbak Rida, setelah anak ini punya anak lagi? Enggak, udah pas anak ini udah enggak lagi. Oh, jadi maksudnya ini anak satu-satunya yang terus kemudian juga meninggal? Iya, ada Jadi satu nggak lagi. ada, itu sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya yang udah 7 tahun tadi. Oke, nah ini waktu itu meninggal dan harus dikeluarin. Ya. Iya. Ketahuannya masih di dalam kandungan Iya, kan? iya, di dalam 9 kandungan. bulan, Mbak. Iya, udah 9 bulan. Ketahuannya pas udah 2 hari meninggal di dalam. Itu meninggalnya Roy apa karena memang ada makhluk-makhluk itu diambil seperti tadi yang Roy bilang atau? Karena aneh loh, maksudnya jarang sekali. Maksudnya kan aku ibu 3 anak ya, jadi biasanya tuh seperti kalaupun udah umur segitu kan Ada gerakan, ada terasa gitu? Bukan, maksudnya dia udah di luar. Kemudian mungkin ada kelainan-kelainan sehingga kan biasanya kalau di dalam kan dia masih nyambung sama ibunya dengan bala bantuan ibu, pernafasan ibunya, semuanya masih nyambung sama ibunya. Benar. Tapi begitu keluar gitu ternyata dia misalnya nggak fully form gitu, entah jantungnya atau mananya, begitu dilepas dari ibunya kan dia harus berdiri sendiri, nggak kuat, kemudian mungkin bayinya akhirnya meninggal gitu. Kalau masih di dalam umur 9 bulan aku sih jarang denger ya, nggak pernah denger gitu. Dengernya ya biasanya suka di bawah 4 bulan atau 7 bulan, 8 bulan, 7 bulan atau di bawah 3 bulan. Betul sekali Mbak Wulan. Nah itu kenapa Roy? Karena memang ada pengaruh jin-jin dan makhluk halus itu sebenarnya. Ya, saya penasaran sekali loh dengan Mbak Rida ya, bahwa Mbak Rida juga saya ngelihat ternyata saya mencium kamu membawa satu barang di sini. Betul? Iya. Boleh dikasih tahu kita semua? Ada apa kayak macam-macam di sini. Tunggu, dijelaskan dulu apa isinya itu. Ada apa? Glove? Tanah kuburan. Glove. Ada. Tanah kuburan di bawah-bawah. Iya, kan katanya. Iya. Tanah kuburan itu untuk apa Mbak Rida? Untuk ya sama sih cari rezeki juga. Untuk pengasih dan sebagai Iya, susuk pengasih, gitu. betul, iya. Memberikan keberuntungan seolah-olah gitu Betul, ya. kan kalau saya kan buat jualan jadi Itu yang ngasih yang Ini- masang susuk juga atau beda? beda lagi. Dapatnya dari mana ini? Ini yang lama-lama, udah lama banget gitu, udah tahunan bukan. Mbak sering banget berarti ya? Iya dulu Mbak Wulan waktu masih belum menikah sama teman-teman lah kesana kesini. Mohon maaf ya, saya Boleh. bongkar nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Atas izin dan permisi ya. Iya, Terima Roy ini kasih. nggak apa-apa dibongkar. diambil juga boleh. Dan kebetulan itu ada foto kakak saya. Oh iya, tolong penonton di sini fokus ya. Jangan mau muntah atau apa segala macam, jangan sakit. Tolong
apa namanya? Fokus, Baca doa, baca doa. Jangan sampai kosong ya. Di sini saya bongkar. Ini di sini ada semacam gelang, Itu gelang apa, Roy? gelang kayu, ya, tanah kuburan. Kuburan siapa yang digali? Nggak tahu, aku dikasih aja. Aduh, bawa-bawa tanah kuburan tuh bring bad luck loh. Apa namanya? Tidak ada apa sih namanya ya? Faedahnya. Tidak ada faedahnya gitu loh. Malah menjerumuskan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Tapi kok malah mereka memberitahu kalau ini malah bawa keberuntungan, bawa-bawa tanah kuburan Iya, ya? itu pola pikir yang salah sekali. Oh my god, Itu apa, Roy? the Chinese things. Ini kenapa ada beginian juga? Kan aku suka juga kalau ke wihara, misalkan minta doa. Aku seneng banget kalau minta doa gitu. Jadi Oh iya, kayaknya bagus dong. Ini apa hijab? nggak tahu. Pokoknya nggak disimpan di dompet gitu. Pernah buka isinya? Oh nggak mau. Itu apa? Ini foto apa? Ini foto kakak saya suka mimpi melulu gitu. Mimpi buruk. Enggak, justru mimpi sampai satu bulan bisa 3, 4, 5 kali gitu. Saya pengen tahu ada pesan apa gitu loh. Kan saya nggak tahu, awam ya, jadi pengen tahu kok dimimpiin sampai banyak banget gitu. Apa ada pesan apa? Aku mau tanya sama Tadi kakaknya masih ada kan? udah meninggal. Sudah Udah meninggal. lama. Udah Dalam 3 mimpinya apa yang dikatakan? macam-macam. Nanti dia bawa anak kecil, mungkin anak saya ya, atau dia lagi pakai baju putih, atau dia lagi makan sama-sama gitu. Nih, kakak kamu masih belum tenang. Mbak Rida, apa kamu berasa sesuatu kah? Apa? Enggak. Mama. Tunggu bentar. Siapa kamu? Sekarang saya tegaskan sekali lagi. Siapa kamu? Duduk dulu, semua duduk dulu. Yang berambut Jangan panjang kosong ya, hati-hati ya. jangan kosong. Semuanya yang perempuan yang agak rambutnya panjang, hati-hati ya. Yang perempuan rambut panjang, jangan kosong, fokus ya. Fokus ya. Nah, saya melihat di sini Goro. Saya mencium bau mayat. Satu jinnya tuh gede banget. Ada satu jin. Itu yang mempengaruhi pikirannya Mas Goro itu. Jin Ya, itu. betul. Ada satu jin yang saya belum bisa detect di sini ya. Kalau saya lihat di sini, kakak kamu masih belum tenang. Masih belum bisa pergi jauh. Dan saya ngelihat kakak kamu di sini, dia masih mengkhawatirkan kamu juga loh. Entah kenapa kalian hubungannya dekat ya. Dan sedih ya. Apakah saya boleh melanjutkan ini? Saya di sini merasa, bolehkah saya disebutkan nama almarhum? Namanya? Suherman. Suherman. Ya. Suherman. Suherman di sini sangat sayang sekali sama kamu. Katanya kamu jangan salah jalan. Terus katanya kamu baik-baik. Itu ya yang sering dipesankan ya? Ya. Terus saya lihat Suherman ini bilang gini, saya khawatir sekali alam kita sudah berbeda, tapi saya masih belum bisa lepasin Rida. Kenapa nggak bisa lepas, Roy? Karena- Kenapa masih nyangkut di sini? Karena Rida itu banyak susuk, kemudian juga terikat dengan perjanjian-perjanjian gaib, dan kemudian juga ada ritual ya, Rida ya. Jujur ya, karena di sini semua ini kita bongkar, kita mencari solusi, bukan menyudutkan. Sang almarhum bilang, kamu baik-baik, jangan lakuin yang enggak lagi, katanya gitu. Saya ngeliat di sini,
dia sayang sama kamu. Dari kecil memang sudah sayang ya. Ya, deket. Ini saya lihat dekat sekali loh hubungannya. Sayang banget. Dia belum bisa pergi. Satu lagi, kakak kamu ini sebenarnya masih ada sangkutan terhadap. Sebenarnya kakak kamu tuh sudah menikah. Sudah. Tetapi ada konflik kah dengan? Dia kebetulan tinggalin anak 3 ya. Dan istrinya sama dia kok kayaknya. Iya memang betul. Gimana Jadi saya lihat di sang almarhum, saya bongkar ya. Nggak apa-apa. Jadi sang almarhum di sini mempunyai track record riwayat dia itu kayak nggak bahagia dengan istrinya. Dia bilang gitu. Di kuping saya bilang. Oh kakaknya cowok. Kakaknya Iya. cowok, fotonya cowok. Ini. Nggak bahagia dengan istrinya. Dan dia tidak bahagia, betul ya? Betul. Dan cerai, seperti ada Iya, Pisah, betul. sama keluarganya udah pisah. Pisah. Istrinya Betul, udah cerai. pisah. Udah. ada perceraian di sini. Saya melihatnya. Intinya dia malah bilang gini ke saya nggak pusing tentang istri, saya khawatir kamunya gitu. Waktu meninggal kan katanya ada dengar-dengar ada sama temannya katanya disantet, apa betul apa enggak, takut Meninggalnya gimana? kanker sih. Kanker. Iya, tapi ada yang bilang lagi katanya ini perbuatan temannya, apa betul nggak gitu? Perbuatan. Bukan ya, Bukan. sakit. Saya nggak tahu nih, ada satu lagi nih. Ada yang mau masuk nih. Stay here next to me. Gue gak akan banyak membantu sih kayaknya gue di sini. Setidaknya nemenin. Aduh. Kalau Ada yang mau masuk ya? Siapa kamu? Sebutkan nama kamu siapa? Kenapa mau masuk? Saya tegaskan sekali lagi, siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Saya mencium ada aroma. Marah. Isi deh. Saya ada mencium aroma makhluk halus di sini. Mbak Rida, apa kamu berasa sesuatu kah? Apa? Enggak. Mama. Tunggu bentar. Siapa kamu? Sekarang saya tegaskan sekali lagi. Siapa kamu? Duduk dulu, semua duduk dulu. Semua duduk dulu. Yang berambut Jangan panjang kosong ya, hati-hati ya. jangan. Semuanya yang perempuan yang agak rambutnya panjang, hati-hati ya. Yang perempuan rambut panjang, jangan kosong, fokus ya. Fokus ya. Saya tegaskan sekali lagi, siapa yang mau masuk sekarang? Siapa kamu dan kamu ngapain gangguin? Apakah kamu teman Rida? Di daerah sini saya mencium bau
Makhluk halusnya pekat sekali ya. Takut deh deket-deket aku. Bayu Ada dia. di sini, di sekitar sini, Roy. Betul. Deket aku. Dekat kalian. Rida, ada sesuatu yang kamu aman ya, Rida ya? Aman. Kamu aman ya? Aman. Baik. Rida fokus ya. Ya. Fokus ya. Ini dari mana, Roy? Siapa mereka? Ada satu atau ada banyak? Dari tanah kuburan. Jadi tanah kuburan ini justru malah mengundang makhluk-makhluk itu. Iya. Rida, saya kasih tantangan kamu sekarang. Kalau kamu bakar tanah kuburan itu, kamu berani nggak? Kalau misalnya nanti marah justru gimana Ada efeknya makhluk-makhluknya? nggak? Nanti ada apa-apa nggak kalau Nggak kita ada. bakar Apa itu? dilakukan nggak di sini kali ya? Mungkin dilakukan di rumah. Apa dibuang Tapi aja? janjian gitu sama Roy. Nggak mau ambil lagi. Janjian sama Roy? Iya, Untuk dikerjakannya dibuang, nggak di dikerjain. sini. Kalau Ini misalnya ada aku, halo. nggak apa-apa tapi Roy aman. Kamu yang memulai, kamu yang mengakhiri. Saya cium bau amis loh di sini. Tanah kuburan ini kan kotor. Iya. Tadinya banyak. Dikemanain? Banyak kan kalau jalan nanti buang, jalan buang gitu. Jadi sesuai perintahnya. Tujuannya apa? Ya untuk nggak tahu pokoknya begitu aja. Dibuang. Iya. Disuruh disebar gitu. Iya betul. Buat apa? Buat ngejahatin orang ya? Oh bukan, saya buat cari rezeki. Misalnya disebar di mana? Misalnya nih, Nah, apa disebar yang di mana? disuruh apa gitu? Sebar pas kamu. Misalkan aku kerja nih di mana, nah Disebar di situ. Iya. Supaya bayar aku lama kerjanya gitu. berhasil. Enggak, Kok masih percaya? makanya udah enggak, udah. Bakar udah aja. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. biarin aja masuk ke lilin. Saya minta korek api. Tuh, tanah kuburannya udah ada di lilin. Saya pengen ini nyalain lagi. Ada korek api kah? Bisa dinyalain nggak? Ada korek api kah? Kamu aman ya? Ada korek. Aman, Saya sama kamu sama saya ya. Fokus ya, Ya. jangan hilang ya. ya. Tuh, hilang. Nggak ada apa-apa sekarang. Tantangan ini udah berhasil kamu lewatin, Marida. Terima kasih. Sih, nggak ada apa-apa. Ya. Saya mencium ada aroma yang lain sih, tapi... Saya ingin mengundang semua makhluk halus di studio ini datang kemari. Saya ingin menyelesaikan semuanya satu persatu malam ini. Semuanya datang. Datang dan datang. Saya Roy Kiyoshi memerintahkan kalian untuk datang sekarang. Datang, 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 datang. Tunjukkan kehadiran kalian kalau datang. Saya mohon. Usirin semua yang ada di dalam tubuh Mbak Rida. Ada apa, Roy? Saya merasa ada dengar bisikan.
Kamu dengar juga Rida ya? Ya. Kamu dengar apa? Suara cewek nyanyi. Eh, Kayak suara cewek nyanyi ya? Suara ini cewek lagi nyanyi. kayak bersenandung Tapi suaranya jauh banget sih. di Ada lagu ya yang nyanyi ya. Hah? Ada yang nyanyi ya. Denger? Sekarang udah nggak ada. Kayak gitu. Apa? Kayak ada suara nyanyi gitu ya. Nana gitu. Tunggu, saya mendengar suara loh. Tuh, ada suara Teng, teng, bising. Teng 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 kayak gitu ya. Ini di rumah bisa denger nggak? Kerekam nggak? Kerekam. Saya kurang tahu. Audio tuh, studio itu. nggak ya? Nggak tahu nih. Tapi emang di studio terasa ada kayak suara perempuan yang lagi nyanyi agak jauh, terus hilang, terus ada lagi. Dan sekarang hilang. Iya, sekarang hilang. Suara seperti bising di kuping saya. Dia seperti mengucapkan sesuatu, ngomong sesuatu, atau Iya, seperti mengucapkan sesuatu. Tetapi ini saya yakin sekali Mbak Rida, abis gini pasti akan udah kelar. Gini, intinya saya pengen banget Mbak Rida lepasin semua barang-barang ini. Iya. Ya? Iya. Terus saya mau kedua, saya pengen kamu berpenampilan baru, Iya. berambut hitam, dipanjangin, tidak dicat. Lalu kemudian satu hal lagi. Baiklah, intinya Mbak Rida semua itu dibalikin semuanya ya. Iya. Semoga Mbak Rida nggak ada gangguan-gangguan lagi. ini Terima malu-malu kasih. tadi itu dari sini, Roy? Dari Iya, benda-benda Dari ini? tanah kuburan udah jelas-jelas nggak ada hasilnya. Tapi dari itu pun juga muncul. Semuanya hilang kan ya? Ya. Oke. Ya, mudah-mudahan solusinya bisa dijalankan. Terima kasih. Dan Ya. mudah-mudahan Mbak Rida bisa menjadi manusia yang baru, yang lebih baik ya, Mbak. Iya. Terima Iya. kasih. Terima kasih Mbak Rida, ini semua barang-barang benda-bendanya boleh dibawa, Dibawa, ya. dan Anda boleh meninggalkan menembus mata batin. Iya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya saya minta Roy, terakhir apa yang mau disampaikan buat Rida? Terakhir yang ingin Roy sampaikan adalah lepaskan semua ritual-ritual dan susukah atau apapun itu yang melakukan perjanjian gaib, mohon untuk dilepaskan dengan segera. Karena saya mendapatkan pesan dari almarhum kakak kamu, dia sedih karena kamu begini. Saya tidak pernah mengenal kakak kamu sebelumnya dan kita tidak pernah ketemu hari ini siapa kamu dan segala macam. Tapi arwah roh penasaran kakak kamu bilang adanya perceraian di diri dia. Dia tidak peduli sama istrinya tetapi dia lebih care sama Mbak Rida. Itu kuncinya. Tolong dijaga pesannya, jangan kakak kamu sungguh-sungguh sang almarhum ya. Ya. Itu saja dari Roy. Ya. Ulan, ada yang mau disampaikan buat Rida? Ya, aku ikut berdoa buat Mbak Rida. Mudah-mudahan yang terpenting setelah semuanya dibuang, yakin, percaya diri, mau menata pelan-pelan, apapun itu, tapi semuanya dari diri sendiri. Yakin, percaya kalau dari diri sendiri itu kita akan mampu. Kalau misalnya pun tidak terjadi, ya memang itu kesuksesan yang belum terjadi aja gitu. Mungkin memang ada pesan di balik itu, mesti lebih berusaha atau mesti entah mengganti konsep atau apapun itu ya gitu. Tapi yakin sama diri sendiri gitu. Dan dengan keyakinan itu percaya diri, nggak perlulah begitu-begitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Rida, terima kasih. Terima kasih. Selamat Ya. malam. Malam.
Semua ilmu tidak ada yang hitam. Tetapi bagaimana ilmu itu dipergunakan, nafsu manusialah yang membuatnya menjadi kejam. Dan setiap perbuatan akan diperhitungkan. Setelah ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku memiliki ilmu kebal. Tapi belakangan justru dia sering mendapatkan bisikan gaib yang memintanya untuk bunuh diri. Silakan Mas. Dengan Mas Goro. Iya, Mas Goro ini usianya saat ini adalah 40 tahun. 40 tahun. Pekerjaan Mas Goro sendiri? Sekarang saya jadi pengawal, Pak. Terus rem. Bodyguard gitu, Iya. security. Bodyguard. Iya, Security Personal pribadi. iya betul. Oke. Katanya punya ilmu kebal begitu ya, Mas? Iya. Ilmu kebal ini maksudnya nggak mempan di apain? Gampang dibacok dan ditembak dan disiram air keras. Disiram air keras juga nggak apa-apa? Iya. Udah lama punya ilmu ini? Sejak remaja. Karena apa? Sebabnya waktu itu punya ilmu ini karena apa? Untuk mencari uang aja. Dari remaja? Iya. Oke. Dan sekarang katanya sering mendapatkan bisikan-bisikan gaib untuk minta bunuh diri atau? Iya, betul. Kalau saya punya ilmu ya, Ah, kadang-kadang ada bisikan-bisikan gaib hmm. selalu membisikkan saya untuk ya bunuh diri lah. Ini karena saya ada ilmu ya, ilmu gaib yang saya pelajari. Itu ilmu kebal itu maksudnya ada jinnya gitu yang menjaga Mas Goro? Iya, Pernah dicoba Mas, Dibuktiin gitu? pernah. kebal beneran. Iya. Pada saat situasi urgent, maksudnya yang beneran terjadi atau nyoba sendiri, ngetes sendiri apa pas mungkin lagi Apa ada situasinya yang- pertempuran apa gitu kan kita nggak ngerti. Beneran terjadi. Beneran terjadi. Beneran terjadi? Oh. Iya. Waktu itu gimana ceritanya? Waktu itu pas saya di lapangan, saya mengawal suatu orang, Hah? dia ingin dicolek ya, ingin dicoba. Saya harus menghalangi dia dan saya berlawan dan bertempur dan berkelahi saya dengan dia. Karena berhubung saya ada ilmu ya, jadi saya masih kuat. Ada melibatkan senjata waktu itu? Iya, golok. Dan Mas Goro nggak apa-apa? Tidak apa. Nggak ada luka, nggak Tidak. ada lagi? Oke. Bisikan-bisikan gaib itu, kenapa Mas Goro pikir ada hubungannya dengan ilmu kebal yang Mas Goro punya? Karena pernah saya tidak mentaati ya peraturan apa yang pernah kita janjikan. Apa itu? Saya harus siapkan setiap Selasa Kliwon darah ayam hitam, ayam cemani. Dan itu udah nggak dilakukan? Tidak dilakukan. Oke. Tapi pernah sekali kelewat gitu. Darah apa Mas? Ayam cemani. Ayam cemani ya, Oh. ayam hitam. Ayam hitam. Dikasihnya ke? Untuk pesugihan.
Iya. suaranya. Tujuan datang ke Menembus Mata Batin adalah untuk apa? Ya, untuk menceritakan hal-hal yang pernah terjadi di diri saya. Kalau misalnya memang ada hubungannya antara ilmu yang Mas Goro miliki dengan bisikan-bisikan tadi, dan untuk menghilangkan bisikan tadi adalah ilmunya juga dihilangkan, Mas Goro bersedia? Bersedia. Atau ilmunya masih tetap diperlukan, tetap mau terus ilmu yang kebal. Masih butuh ilmu. Cuman bisikannya aja yang mau hilang gitu, apa dua-duanya mau lepas? Kan dua-duanya sudah mau lepas ya. Saya sudah mentobat ya. Tapi berhubung juga dengan keadaan ekonomi saya korat-karet gini, saya ingin belajar lagi. Belajar Ya, Belajar ngilmu Sekolah. lagi Iya. maksudnya, atau belajar sekolah? ilmu yang pernah saya lakukan. Mau diulang gitu, mau cari ilmu yang baru gitu maksudnya? Iya. jadi ilmu kemarin yang dulu. ini udah nggak terlalu bagus lagi gitu ya? Jadi ini mau dilepas semua Saya melepas. untuk cari ilmu yang baru. Iya. Kalau harus melakukan ritual yang sama gimana? Ya, saya bersedia sih ya. Karena yang penting intinya, Saya Lepas bisa- dari yang sekarang. karena dia mau yang lebih lagi, jadi mau lepas yang sekarang, terus dia pengen ilmu yang baru, Yang lebih. yang lebih lagi karena dia merasa sekarang hidupnya morat-marit gitu ya. Iya. Pingin persugihan lagi biar hidupnya tuh enak lagi gitu. Pengen punya pesugihan lagi? Ingin ya. Nggak kepingin gitu di lubuk hati yang paling dalam, bener-bener berusaha dari diri sendiri gitu, nggak dari pesugihan. Bisa loh Mas. Iya, tapi pernah saya coba untuk bertobat ya. Terus saya berkeluarga. Heeh. Dengan ekonomi saya korat-karet begini, saya coba lagi untuk persugihan lagi. Berhasil. Nah, sempat saya punya kos-kosan, Aha. banyak kos-kosan saya dan Berhasil? berhasil. Sampai setiap saya ketemu orang, apa yang saya mau diikuti kemauan saya. Tapi itu saya harus Oke. siap untuk ditinggal orang yang kita cintai seperti ibu, istri. Oke, gini Mas. Terus terang saya sama Wulan nggak bisa bantu apa yang Mas Goro inginkan. Tapi sebaiknya memang Anda cerita dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Goro, yang lahir pada tanggal 10 Mei 1978. Dia tinggal di rumah nomor 10. Dia adalah seorang yang keras dan tidak pernah puas. Saya melihat ada sebuah perjanjian antara Goro dan sosok gaib yang berilmu tinggi. Saya merasakan ada seseorang yang hadir di sini. Siapa kamu? Jangan mencoba menggetak saya ya. Mari kita selesaikan malam ini juga. Halo, apa kabar? Halo Roy. Halo. Silakan duduk. Oke. Apakah benar nama Goro? Benar? Kemudian tanggal lahirnya 10 bulan 5 1978. Benar? Kemudian nomor rumah 10. Iya. Baik, saya harus membaca Goro
Dan apapun yang saya katakan, kamu harus berkata jujur apa adanya. Dan saya ngelihat Goro mempunyai track record yang sangat parah sekali berhubungan dengan nafsu. Entah kenapa ya, saya ngelihat hidupnya sering celaka. Apakah betul bilang betul, dan apakah ada bila sangkutan atau ada yang menggajal tidak betul? Silakan kamu ceritakan. Nah, saya melihat di sini Goro, saya mencium bau mayat. Mayat. Jenazah. Saya mencium bau jenazah di sini, mayat. Satu jinnya tuh gede banget. Ada satu jin. Itu yang mempengaruhi pikirannya Mas Goro itu. Jin Ya, itu. betul. Ada satu jin yang saya belum bisa detect di sini ya. Ini dikdok kamu tuh. Mencelakakan orang. Mas Goro siap kalaupun harus ngasih nyawanya Mas Goro sendiri. Siap. Ya kalau seperti itu saya udah lepas tangan sih. Mayat itu maksudnya ikutin dia gitu, Roy. Iya, mayat itu mengikuti. Ini ada hubungannya dengan ilmu kebal yang dia punya nggak, Roy? Iya, ada hal yang mengejutkan yang akan saya bongkar Bayu setelah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang aneh sekali bagi saya. Bagi umat awam, aneh sekali. Sangat-sangat aneh sekali. Saya melihat ini dengan jelas sekali. Ini adalah seorang mayat. Mayat yang sudah lama meninggal. Saya boleh bertanya satu hal? Boleh, silakan. Kamu sering dihantui wanita perempuan berwajah jelek ya? Iya, betul. Saya ngeliat di sini wanita, rambutnya panjang tapi kriwel-kriwel dan sangat jelek sekali. Sangat jelek sekali. Wajahnya hancur gitu, Roy. Hancur. Ini kakinya terpisah. Terpisah kakinya. Ya, karena hampir tidak utuh gitu. Tidak utuh Untuk gitu loh. badannya. Iya. Oke. Mayat. Jenazah. Saya mencium bau jenazah di sini, mayat. Jujur, Mas Goro, kamu berhubungan badan dengan mayat ya? Hah? Betul sekali, pernah. Hah? Nekrofilia. Nekrofilia adalah sejenis kecenderungan orang yang mempunyai hasrat seksual terhadap mayat atau objek yang mati, khususnya mayat. Jadi saya ngelihat Mas Goro itu energinya gelap sekali, kayak jurang. Ini ritual apa, Roy? Menyetubuhi mayat nih gunanya untuk apa sebenarnya buat dia? Sebenarnya saya ngelihat menyetubuhi mayat
tadinya kebutuhan ya. Tapi akhirnya kok lama-lama itu menjadi satu habit gitu. Jadi kayak Oh jadi nggak sekali ini, sering, berkali-kali. berkali-kali. Dan mayatnya mayat perempuan. Betulkah? Apapun informasi yang di sini harus jujur. Iya, betul. Kebutuhan maksudnya bukan karena ritual yang untuk Iya, kebal itu. kebutuhan ritual untuk supaya lebih kebal, lebih di anti bacok ya. Iya, betul. Anti bacok, anti peluru, anti segala macam itu Mas Goro lakukan. Satu jinnya tuh gede banget. Ada satu jin. Itu yang mempengaruhi pikirannya Mas Goro itu, jin Ya, itu. betul. Ada satu jin yang saya belum bisa detect di sini ya. Tapi kamu tahu ya itu namanya siapa? Dikdok. 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 Dikdok itu apa Roy? Cara tulisnya bagaimana? Gimana nulisnya? Dikdok. Dikdok. Oh tadi aku sempat denger sih awal-awal sempat nyebut Iya, nama cerita Dikdok. Ritual katanya, ritual Dikdok. Kita nggak Ritual tahu Dikdok. ritual Dikdok itu apa. Dikdok, saya melihat di sini Dikdok itu sebenarnya saya merasakan Dikdok itu adalah sosok pria besar. Betul sekali. Betul. Besar sekali, kemudian banyak bulunya sangat banyak sekali. Betul sekali. Saya ingin gambar Dikdok juga di sini sebenarnya. Oh, well, oke. Saya melihat Dikdok tuh bisa muncul dan iya, sebentar. Ini kamu, Mas Goro bisa komunikasi dengan Dikdok ya biasanya? Iya, kita pernah dapat perjanjian ya. Dengan Dikdok? Iya. Oh jadi melakukan perjanjian dengan. Jadi awalnya karena kepingin punya ilmu ini, akhirnya datang ke suatu tempat, terus ketemu sama si Dikdok ini. Iya. Ketemu tatap muka atau ada perantara lagi? Enggak, langsung tatap muka. Dia bertaring. Punya taring dua. Cukup panjang tadi. Unik juga ya bisa langsung ketemu gitu, serem juga ya. Waktu ketemu apa yang terjadi? Ngapain Mas Goronya ngelakuin apa waktu ketemu Dikdok? Saya harus siapkan darah ayam tadi, ayam hitam tadi. Ayam cemani itu? Iya. Untuk Dikdok? Iya, dan saya harus bersedia ditinggal sama seseorang yang kita cintai seperti istri dan ibu. Oke. Itu diturutin? Iya, sebetulnya saya berat tapi karena permintaannya saya terima. Jadi Dikdok minta Mas Goro untuk berpisah dengan ibu Atau istri. atau istri? Iya, Itu dilakukan? dilakukan. Ini saya yang lihat. Iya, betul. Berbulu banyak sampai ke bawah-bawah, seorang laki-laki, tetapi namanya Dikdok. Ini saya kalau kategoriin ini sejenis sebangsa jin, tapi udah masuknya genderuwo tingkat jin gitu loh. Ini Gundurwo jadinya? Iya, Dia jadi- perjanjian dengan Gundurwo? Banyak sekali di sini. Rambutnya panjang sekali, panjang banget. Dan Dikdok ini tuh sangat-sangat sangat-sangat mengganggu bagi saya ya. Dikdok ini ada hubungannya nggak dengan dia menyetubuhi mayat ini? Apakah jangan-jangan Emang yang Dikdok melakukan yang ini nyuruh ya? Dikdok? Yang milih Dikdok justru. Saya lihat ini Dikdok yang mau. Makhluk astralnya yang bernama Dikdok ini justru menyesatkan. Justru saya lihat berganti-ganti pasangan ya di sini. Iya, betul sekali. Karena nafsunya Dikdok itu mencari darah. Entah kenapa ya, saya juga merasakan di sini. Boleh dijelaskan usaha apa yang kamu lakukan di sini, Kak? Saya membongkar mayat
wanita masih perawan. Membongkar Kuburan mayat. kuburan Iya. wanita. Ya ampun. Saya Di kuburannya juga. Bawa pulang dulu. tidak di situ juga. Di situ. Iya. Dan kain kafannya saya ambil, saya potong, saya bawa pulang. Ini ada sekarang hari ini kain Ada? kafannya. Saya bawa Kain kafannya untuk apa? untuk jimat saya. Mau dilihat, Roy? Boleh. Saya butuh glove. Dibawa nggak? Di bawah? Boleh Ada. kita Boleh, tahu? silakan, boleh. Mau Tapi diambil mohon- atau ada yang mengambil? Biar nanti diambil. Ada yang ambil. Ada yang tolong ngambilin nggak? Di mana tadi taruhnya? Di tasnya ya? Iya, di tasnya. Tapi memang ada sih ya. Jadi dikdok dengan yang di mayat-mayat ini berbeda ya? Dua sosok berbeda gitu Beda. ya? Oke. Oke. Kan pas ini beda-beda cewek. Mau dilihat? Beda-beda ya? Boleh kamu yang membongkar ya. Oke. Oh justru itu yang bikin dia jadi kebal tuh ini. Waduh, ini kamu bongkar di sini aja. Banyak banget ya. Boleh dibuka, bantu buka. Oke. Ini tali pocong. Iya. Yang Tali ininya. Kafan putih, kain Oh kafan. ini ininya kain kafan. Iya. Oh ya. Boleh kita lihat, kasih tahu kita Roy. Ini apa? Oh my god. Ini semua tali pocong yang kamu ambil. Betul sekali. Saya speechless. Ini kain pocong wanita. Betul sekali. Agar bisa ilmunya tambah besar. Iya, tambah bagus ya. Tambah paten untuk kita pelajari. Bayu gimana? Aduh. You don't need to touch Ini it. enggak sih, enggak mau nyentuh saya. Ini waktu diambil ada efeknya langsung. Terasa ilmunya jadi lebih hebat gitu. Iya, betul sekali. Tanahnya masih ada tuh. Ini diambil dari tempat yang sama atau beda-beda, Mas? Beda-beda. Beda mayatnya ya. Beda mayat. Semua tanah-tanahnya masih ada membekas di sini semuanya. Ini tanah ini Gak takut tuh mas tidurin mayat Ini kan di tali tengah-tengah pocong. kuburan. Tidak. Ini Karena tujuan saya ya, tujuannya apa, Mas? ya untuk lebih kebal lagi ilmu Lebih saya. kebal. Dan apa yang saya omongkan ke orang itu mengikuti apa permintaan saya, mohon Bayu, saya. kamu penasaran nggak? Ini tali pocong yang atas atau yang tengah? Wah, ini dari bagian kepala ya ini ya? Di bagian kepala sama kaki. Kita ambil iketannya. Yang bagian kepala sih. Iya, kepala. Kepala dan kaki yang Iya. diambil. Yang untuk ikatnya di atas itu Iya, ya. betul. Ini coklat-coklat bekas tanah. Bekas tanahnya betul. Memang sengaja kita nggak cuci ya. Oke, baik. Itu ada banyak loh. Ada banyak itu. Saya belum hitung lagi tadi berapa. Saya pengen undang Dikdok malahan untuk datang. Roy, mau diundang Dikdok yang sosok yang tadi kamu gambarin. Iya. Malahan saya malah penasaran Ini sekali. yang minta dia melakukan ini justru si Dikdok itu, Roy. Iya. Justru malah Dikdok itu. Oke. Dan kamu sebenarnya kan bisa panggil Dikdok. Bener bisa, Mas Goro? Bisa. Apapun yang terjadi nanti, ya, semua tanggung jawabnya Mas Guru, ya. Siap. Ini mau diapain, Roy? Sebentar. Maksudnya Mas Goro ini mau manggil Dikdok. Kalau Dikdoknya nanti minta tumbal lagi, marah lagi, gimana? Ada- Tapi satu hal ya, Bayu, yang saya ingin tahu. Mas Goro, sebenarnya apa ya membuat kamu ingin bertemu Roy Kiyoshi di Menembus Mata Batin? Eksistensi atau solusi?
Apa? Jadi sebenarnya apa? Eksistensi. 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 Jadi tidak boleh saya bakar itu semua. Bukan mau menghilangkan ilmu-ilmunya ya? Tidak. Menunjukkan saja dan menampilkan bahwa oh ini loh gue bisa gitu ya. Tapi tidak menantang juga. Betul. Tapi tidak mau gini. Satu hal yang aku tangkap dari Mas Goro gini, simpelnya deh. Mas Goro nggak mau nantangin Roy, datang ke sini justru pengen berbagi dan sharing cerita bahwa Ada dia loh punya begini. ada loh yang kayak gini dan sampai bersetubuh dengan mayat, which is itu necrophilia dan Mas Goro sendiri ketika saya nawarin solusi, yuk kita ambil semuanya, kita hancurin, dia agak nggak mau. Nah itu sih sebenarnya. Karena Tapi kalau ini diambil, ilmunya hilang. ilmunya hilang. Tapi kalau dia, ini lo gue, lu siapa Roy? Lu. Kayak, saya tidak merasakan itu di hati Mas Goro. Tetapi saya merasakan Mas Goro itu ilmunya kuat gitu. Ingin menunjukkan dan pembenaran saja menurut saya. Tapi Katanya sebentar. mau dikuatkan lagi malah. Itu dia. Tadi Jangan mau dikuatkan lagi. Tapi di awal tadi Roy katanya dia justru sering mendapatkan bisikan. Itu boleh dikasih tahu nggak Roy? Iya, Bisikan itu Dikdok yang bisikin atau apa tadi katanya? Ada bisikan gaib. Bisikan gaib itu adalah bilang apa? Minta apa? Saya untuk bunuh diri. Minta Mas Goronya bunuh diri. Bunuh diri. Udah nggak beres berarti. Harus dimusnahkan Goro. Gak beres banget itu beneran. Harus bener-bener, kalau saya jadi kamu, saya udah nggak mau lagi gini-ginian. Karena akan nambah tumbal. Saya pastikan kamu ini ada satu anak yang Iya, betul sekali. itu saya mencium bau anak nih. Itu siapa anak itu Roy? Anak kamu ya. Betul sekali. Itu anak kamu tuh tumbalnya Dikdok. Itu yang saya lihat. Mas Goro mau berapa tumbal lagi yang harus dikorbankan supaya Mas Goro tetap bisa punya ilmu ini? Mau ngelepas atau tetap mau mempertahankan ilmu ini? Mempertahankan ya. Tetap pertahankan. Nggak peduli kalau misalnya emang harus ada tumbal lain. Tidak peduli. Gak peduli kalau orang lain celaka nih di sini. Tidak. Tidak peduli. Kalau yang diminta adalah nyawanya Mas Goro sendiri, gimana? Saya siap. Siap. Mas Goro punya trauma masa lalu atau gimana gitu kayaknya pernah disakitin Sakit banget banget gitu kayaknya. mungkin waktu mudanya jadi benar-benar Udah I nggak wanna be peduli. very powerful. Saya mau benar-benar jadi orang yang sangat kuat yang Betul. tidak bisa dilukai atau disakiti oleh siapapun. Betul Dan sekali, saya Mbak. udah nggak peduli sama orang lain, mau orang lain mati kayak mau celaka, mau istri, mau anak, nggak peduli karena rasa sakitnya Mas Goro lebih sakit dari itu. Mau nutupin itu, bener nggak? Betul sekali. Iya, Benar. itu bang. Itu alasan utamanya sebenarnya. ya. Betul. Backgroundnya ceritanya. Saya ingin memanggil Goro. Ini Saya apa Roy? memanggil Dikdok. Goro, saya ingin memanggil Goro untuk kamu panggil Dikdok sekarang datang. Ada tata cara khusus untuk memanggil Dikdok? Ada. Biasanya gimana? Di hari Selasa ya, Selasa Kliwon, kita harus siapkan darah ayam hitam atau ayam cemani. Dan di tempat kamar kosong, kita harus siapkan satu kamar kosong. Bentar. Dikdok. Penonton jangan ada yang kosong ya. Fokus ya semua ya. Ya.
ya. Dik Dok, muncullah. Saya persembahkan. Ini Darah. Oh, pantesan. Mas Gor tadi bilang darah ayam hitam ya. Betul sekali. Saya mencium bau darah di sini. Oh, aduh. Mohon maaf sekali penonton. Kalau ada yang lagi halangan, keluar dari sini sekarang. ada yang lagi berhalangan datang bulan. Jangan ada darah. Jangan ada darah di ruangan ini. Kalau baru mau Ada yang harus yang udah datang Ada lagi? bulan kan? Nggak ada. PMS? Aku Kalau di ada, PMS. Nggak apa-apa. keluar. Dah, segitu. Jangan ada darah di ruangan ini, jangan ada darah ya. Kalau saya tidak dibayar darah, saya ingin nyawa. Itu kata Dik Dok. Kamu udah pernah ketemu Dik Dok di dalam mimpi atau ketemu langsung? Pernah? Berarti fix 100% saya di sini. Saya bukannya ingin membantu mencari solusi. Berarti saya hanya membantu kamu untuk ngobrol dengan Dik Dok. Berarti seperti itu. Betul? Iya. Di sini bukan solusi berarti yang Mas Goro inginkan ya. Jadi sebenarnya apa yang dia mau? Cuman mau eksistensi. Terus Eksistensi. Dik Dok ini nggak bisa diusir pergi supaya dia nggak terlalu minta banyak korban lagi. Seharusnya Dik Dok itu diusirnya sama Mas Goro sendiri. Darahnya banyak banget muncul dari Apa itu? Otak. otak. Otak manusia itu sangat menjadi Keluar. santapan. Dik Dok, Dik Dok. Roy mau apain? Saya mau panggil Dik Dok. Kamu ada hamalan khusus gak untuk panggil Dik Dok? Ada amalannya. Iya. Apa Mas? Mas Goro, itu darah banyak banget. Suruh siapkan darah. Mempersiapkan darah. Iya. Kalau saya nggak izinin, bagaimana? Dik Dok masih mau datang nggak? Tidak. Darah. Ada darah dulu baru mau datang. Iya. Toh kita juga nggak ada darah di sini kan. Nggak bisa. Dik Dok, saya Roy Kiyoshi. Datang nggak? Mas Goro, saya masih gregetan. Saya tuh pengen bakar itu loh. Tidak boleh ya? Kamu tidak suka ya saya? Kalau dibakar ini apa efeknya Mas Guru? Apa Nanti apa yang dirasain? perjanjian saya ingkari sama Dik Doknya. Dan satu, kekebalan saya juga berkurang. Ilmu saya Dik berkurang. Dok, saya panggil sekali lagi. Kamu harus datang, Dik Dok. Ini Dik Dok kamu tuh.
mencelakakan orang. Intinya saya nggak mau tahu, kamu harus lepasin semuanya. Oh, ya. Ini bisa makan korban terus di dok. Ini minta darah gitu terus. Iya. Sekarang aja saya tantang untuk dibakar, dia marah. Mecahin apa tadi tuh? Berarti kalau misalnya nanti Mas Guru mau ngelepasin juga nggak bisa dong ya? Kan kayaknya biasanya perjanjian kayak gitu kalau nonton di film-film kan sekali perjanjian Iya. Nggak bisa lepas. nggak bisa. Nggak bisa lepas. Kalau di film-film sih gitu, nggak tahu ya kalau Sampai akhirnya ya bener sampai nggak? akhirnya nyawanya dia juga habis. Mas Goro siap kalaupun harus ngasih nyawanya Mas Goro sendiri. Siap. Ya kalau seperti itu saya udah lepas tangan sih. Kalau dia udah siap untuk memberikan memberikan nyawanya, berarti artinya nyawa dia sudah tidak berharga. Oke. Dia saya menantang Dikdok untuk datang. Dia bilang versi kamu dia tidak mau datang, tapi dia nunjukin kemarahannya pada Roy Kiyoshi. Saya aja dari tantang untuk bakar langsung ada kejadian aneh di sini. Apalagi kalau Mas Goro benar-benar niat bikin orang seperti apa, itu bahaya. Ya, Mas Goro jadi bener-bener nggak mau ngelepas semuanya. Tidak. gak mau lepasin. Tadi harus pisah dengan ibu dan istri. Kalau nyawa mereka diminta oleh Dikdok gimana? Saya terima. Saya kelar. Dikasih. Dikasih. Oke, baik. Terakhir deh saya masukkan dari Roy Kiyoshi. Saya pengen Mas Goro, umur gak ada yang bisa tebak. Setiap manusia pasti akan meninggal, siapapun itu. Isilah perbuatan baik selama masih hidup. Jangan bermain-main yang sesat. Suatu hari ketika meninggal, kamu gak bisa baik lagi untuk berbuat baik karena sudah terlambat. Mumpung sekarang masih ada Mas Goro, saya mohon untuk pertama, tidak bersetubuh lagi dengan mayat. Kedua, buang semua itu kalau memang kamu ingin berhenti. Tapi kamu bilang tidak mau berhenti. Tapi ingat pesan saya, suatu kematian akan ditimbang loh. Baik dan buruk kamu di ajal nanti. Seperti itu, terima kasih. Mbak Wulan, kira ada yang mau tambahkan? Apa ya? Speechless sih lihat ini kayaknya. Bagus dibikin film kali ya. Aku. Ya aku sih pastinya berharap sama sih sama Roy, Mas Goro. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya masih yakin sekali sama pilihannya. Karena pilihannya mungkin yang membuat Mas Goro happy kali ya. Betul. Karena masa lalunya terlalu sakit. Tapi ya aku sih berdoa Mas Goro dapat mukjizat. Iya. Entah kapan sadar kalau ini semua sebenarnya bikin makin sakit hatinya. Berkesan kayak hanya kamuflase. Bahagia yang kamuflase. Padahal pain-nya itu makin sakit sebenarnya. Mudah-mudahan aku doa deh Mas Goro dapat mukjizat, dapat pencerahan. Makasih, makasih. Mudah-mudahan cerita dari Mas Goro yang menjadi apa ya, memberikan inspirasi buat kita semua. Mudah-mudahan supaya bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak seharusnya dipilih. Mas Goro ini boleh dibawa semuanya. Oke. Terima kasih. Masukin lagi ya? Ya, Iya, boleh saya- silakan. Terima kasih telah berbagi cerita dan semoga kedepannya lebih baik ya hidupnya ya. Mudah-mudahan lebih baik ya Mas Berubah Goro ya. ya. Amin, makasih, makasih. Ya, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin dan Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Makasih Mas Goro. Ya, makasih. Ya, Mas. Makasih. Ya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Aduh, Roy, itu kalau ada orang kayak gitu dan terus minta korban dan Iya. bahkan menyetubuhi mayat gini, apa nggak sebaiknya emang dia di apa ya? Paksa. Nggak bisa dipaksa ya? Gak bisa dipaksa. Ya memang seperti itu ya. Saya melihat
ini aja udah nggak beres. Saya curiga dia ada kecenderungan sakit dalam mental. Kamu berasa sesuatu kah? Apa? Papa!